Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi di sini bareng saya Fahrul. Dan kali ini kita akan coba sama-sama mulai sebuah seri baru ya, yaitu belajar Python dasar. Nah, mungkin teman-teman ada yang lewat di beranda sendiri, kemudian ada yang tersendiri. Nah, bagi yang belum tahu, Python itu apa? Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang ini dia tuh bisa digunakan di berbagai bidang gitu. Contohnya, Python ini bisa digunakan di backend itu untuk membantu manajemen database, manajemen logiknya, kemudian membantu keamanan, pembuatan API, dan lain-lain gitu ya. Umumnya, untuk backend sendiri, Python ini disupport dengan framework seperti Django, kemudian Flash. Dua framework itulah yang paling populer untuk membantu Python mengembangkan di sisi backend. Nah, kemudian Python ini juga powerful di bidang AI. Nah, pasti kan turunan AI itu ada machine learning, kemudian deep learning. Nah, Python ini juga telah mensupport untuk para developernya sebuah framework seperti TensorFlow, kemudian PyTorch untuk membantu kita meriset gitu, ataupun meneliti AI maupun logic-logic untuk pembuatan dari kekompleksan tersebut supaya lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian Python juga menyediakan gitu ya, mensupport untuk kita membangun sebuah graphical user interface ataupun GUI. Nah, GUI itu seperti apa? Contohnya ini kayak WhatsApp desktop, kemudian Telegram desktop, Spotify desktop. Nah, yang desktop kayak gitu tuh, software kayak gitu, itu disebut GUI. Nah, Python juga mensupport dengan library tkinter yang paling populer untuk membuat graphical user interface gitu ya. Jadi disupport supaya lebih mudah segi pengembangannya gitu. Nah, kemudian di antara tiga bidang yang paling populer, Python juga mampu gitu untuk menangani data analis gitu, seperti pengolahan data, filtering data, preprocessing, segala macam. Bahkan matematik pun Python bisa bantu kita untuk mengolah data-data tersebut. Gitu ya, kegunaannya Python ini sangat banyak ya, menurut saya sangat luas gitu ya. Dari segi web ada, AI ada, software juga ada, kemudian data-data juga kita bisa gunakan, matematik juga bisa. Nah, kalian tinggal pilih aja nih ranahnya mau kemana gitu ya. Di seri ini kita akan coba belajar basicnya terlebih dahulu. Nah, ke depannya mau jadi seperti apa, ikuti saja terus tutorialnya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba download dulu Python ini ke PC kita gitu ya. Caranya mudah ya, kita cukup akses ke halaman officialnya python.org, kemudian di download kita pilih sistem operasi kita masing-masing. Nah, karena saya di sini pakai Windows, sini saya akan masuk ke Windows saja. Kemudian kita boleh scroll down. Nah, di bagian sebelah sini, di sini ada dua pilihan nih. Windows Installer 64 bit atau 32 bit. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan saja. Caranya mudah ya, jika teman-teman belum tahu bagaimana cara mengetahui bit laptop. Kita boleh ke This PC, klik kanan saja, kemudian Properties. Nanti akan dibukakan untuk spesifikasi laptopnya ya. Nah, kebetulan di laptop saya ini menggunakan 64 bit, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini sistem type 64 bit operating system. Nah, kita tinggal sesuaikan saja nih untuk downloadnya yang 64 bit. Nah, kebetulan di sini saya sudah download untuk installernya. Nah, di sini Python 3.12. Mungkin kalian versinya udah lebih besar, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita akan run administrator. Nah, jika muncul pop-up, kita yes kan saja. Karena saya sudah install, jadi title-nya di sini modify setup. Gitu ya. Mungkin kalian install setup dan lain-lain, tinggal di next saja, default, nanti Python-nya akan terinstall. Di sini saya akan cancel saja karena saya sudah terinstall. Kemudian bagaimana cara kita mengecek Python tersebut telah terinstall di PC kita atau belum, itu mudah banget ya. Kita tinggal buka terminal yang ada di laptop kita. Contohnya di sini saya pakai CMD. Kalau kalian mau pakai PowerShell maupun iTerms mungkin itu boleh-boleh saja. Kita ketikkan Python min version. Nah, jika sudah muncul, tandanya Python telah terinstall di PC kita. Nah, selanjutnya di sini saya telah membuat sebuah notebook ya. Jadi saya boleh close. Nah, notebook ini akan membantu kita mempelajari Python basic dengan lebih terarah gitu ya, lebih mudah kasarannya. Nah, di sini contoh kita akan coba belajar basic dari Python terlebih dahulu. Nah, sebenarnya cara membuat Python itu mudah banget, teman-teman.
Contoh di sini saya akan masuk ke database saya akan buat sebuah folder baru, contohnya adalah belajar Python. Di sini saya akan masuk ke folder tersebut dan saya buka di kode editor saya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jika teman-teman menggunakan Sublime maupun official dari Python yang seperti PyCharm, itu boleh-boleh saja. Di sini saya menggunakan VS Code, alasannya karena kode editor paling umum saja. Wah, untuk membuatnya ini mudah banget ya. Kita tinggal new file saja, kemudian nama filenya, index, jangan lupa diakhiri dengan extension .py. Gitu ya. Ini mudah banget di Visual Studio Code ataupun di kode editor lainnya. Nah, kita akan coba print hello world ke layar gitu ya. Jika HTML gitu ya, mungkin sebelumnya teman-teman udah kenalan dulu sama HTML gitu yang paling umum. HTML itu gampang banget, tinggal kita ketik aja di dalam tag body-nya itu hello world, dia akan muncul. Nah, di Python itu lebih simpel lagi teman-teman. Kita cukup panggil print kemudian titik 2 seperti ini di dalam kurung hello world. Dah, kayak gini aja. Kemudian kita save dengan menekan Ctrl S gitu. Kita buka terminal. Nah, kalau di Visual Studio Code, ini kita boleh masuk ke terminal, kemudian new terminal. Kita akan coba print si hello world ini ke layar kita gitu. Caranya mudah banget lah pokoknya. Oke, kita tunggu saja. By the way, di sini kalau agak lama, sorry juga ya karena laptopnya ya standar saja gitu. Nah, caranya mudah, kita cukup panggil py, kemudian nama file kita. Seperti ini. Enter, dia akan menampilkan hello world. Nah, syaratnya kita harus mengarahkan path-nya ke folder belajar Python kita. Seperti itu. Nah, kalau di sini saya mau ubah nih, misal jadi Cihuy gitu. Kemudian kita save, jangan lupa ctrls, kita jalankan kembali kodenya. Dia sudah terganti. Seperti itu ya basic penggunaan Python. Nah, karena saya telah membuat notebook ya, kalian boleh buat file baru maksud saya. Kemudian beri nama seperti ini. Variable.py, kemudian mungkin selanjutnya ada data types .py dan lain-lain .py mengikuti sesuai dengan subtema yang kita bahas nantinya. Ya, saya tidak menggunakan Visual Studio Code untuk editor di series kali ini karena Visual Studio Code seperti yang kita tahu dia mereturn satu halaman full gitu ya. Nah, saya akan coba mereturnnya itu per baris gitu ataupun per sesi, per section. Jadi kita lebih memahami Python-nya lebih mendalam. Nah, kalian tetap menggunakan cara yang seperti ini. Ini adalah cara yang saya rekomendasikan untuk belajar supaya lebih mudah lagi gitu ya. Di sini saya boleh close saja. Kita akan coba masuk ke bagian notebook yang telah saya buat. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, notebooknya ini apa sih gitu ya. Jadi saya pakai Jupyter Notebook teman-teman. Jupyter Notebook ini adalah sebuah notebook yang disediakan untuk Python supaya kita bisa merunning kode kita itu dipisah. Contoh di sini, basic kan kita udah done ya. Oke. Kita coba masuk ke variable. Di sini saya sudah buat notebooknya variable gitu ya. Nah, kita bisa running ini secara terpisah gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai notebook juga gitu boleh. Nah, kalau semisal mau pakai Visual Studio Code gitu ya per file gitu boleh juga. Nah, kalau semisal kalian ingin pakai notebook juga itu ada langkah tambahan lagi, yaitu menginstal sebuah library. Nah, di sini kita akan coba basicnya dulu gitu. Nah, nanti akan saya coba bahaslah bagaimana cara kita menggunakan Jupyter-nya. Oke, kita akan coba masuk ke subtema pertama yaitu variabel. Nah, variabel itu sebuah tempat untuk menyimpan data atau menyimpan nilai. Contoh, di sini saya ingin print hello world seperti basic tadi. Nah, kita akan print hello world seperti biasa kan. Tapi karena kita menggunakan variabel, di sini kita definisikan B itu untuk menyimpan hello world. Seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil hello world, kita cukup panggil B saja. Nah, kalau tidak percaya di sini akan coba saya running. Nah, untuk outputnya ada di bawah sini ya teman-teman. Jadi di sini ketika saya panggil A, dia akan muncul 10. Saya panggil B, yang akan di return hello world sesuai dengan nilai yang ada di dalam variabel tersebut.
Oke, semudah itu ya kalau untuk kita menyimpan nilai di dalam variabel. Nah, kemudian kita boleh lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini yang perlu kita notice untuk uppercase dan juga lowercase penamaan variabel itu berbeda nilainya, teman-teman. Contoh, di sini F besar saya kasih nilai di dalamnya yaitu uppercase. Kemudian F kecil saya kasih nilai lowercase. Kalau saya print F besar dan juga F kecil, nilainya ini akan berbeda. Nah, uppercase, lowercase. Jadi di sini untuk penamaan variabel ini sangat fleksibel ya. Kalau kita ingin pakai yang uppercase, kemudian pakai lowercase juga di variabel yang namanya sama, contoh di sini sama-sama F, karena dia berbeda untuk segi typingnya, maka nilainya juga bisa kita bedain, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah power dari Python. Nah, next. Untuk penulisan variabelnya sendiri, ini ada beberapa cara ya. Contoh, di sini ada yang namanya camel case. Jadi camel case ini untuk huruf depannya itu kecil, ya. Contoh kita ingin menggunakan ataupun membuat sebuah variabel yang terdiri dari beberapa kata. Nah, contoh di sini camel case gitu ya. Ketika kita menggabungkan kedua kata tersebut, maka kata yang kedua ini dia itu harus huruf besar, teman-teman. Supaya ketika orang lain baca ataupun diri kita sendiri yang baca itu lebih mudah dipahami. Nah, jadi fungsi huruf besar ini itu untuk menandakan bahwa oh, ini adalah sudah kata yang berbeda gitu. Tapi untuk huruf depannya ini kecil. Beda dengan Pascal case gitu ya. Nah, ketika Pascal case dia itu huruf depannya besar, teman-teman. Nah, contoh di sini kita akan gunakan kelas unggulan ya. Nah, kalau kelas unggulan ini kan terdiri dari dua kata ya. Asalnya kan kayak gini. Kelas spasi unggulan. Nah, ini kalau kita running nih error, dia nggak akan bisa baca gitu ya. Karena untuk penamaan variabel sendiri itu tidak boleh ada spasi. Nah, spasinya itu diganti dengan yang ini tadi. Contoh camel case itu huruf awal dari katanya itu besar. Kemudian kalau untuk Pascal case, yang paling awal ini yang paling besar ini ya. Contoh ya. Pascal case. Jadi P-nya besar, C-nya juga besar. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah snake case. Jadi untuk spasinya itu diganti dengan underscore gitu ya. Nah, umumnya untuk Python ini biasanya pakai snake case gitu. Atau teman-teman mungkin alumni dari JavaScript itu biasanya menggunakan camel case gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja ya. Mau pakai yang mana gitu. Mungkin jika di tutorial kedepannya saya ada campur snake dengan camel case tuh ya mohon dimaklumi lah karena saya mungkin berasal dari JavaScript kemudian pindah ke Python, ada unsur-unsur camel case-nya juga. Nah, tapi di sini tidak ngaruh ke runningan kode kita gitu ya. Jadi tidak akan error atau tidak apa ketika kita menggunakan salah satu dari ketiga ini, dia akan hanya bagaimana cara kita membaca kode itu aja gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa mendeskripsikan ataupun memberikan sebuah nilai ke beberapa variabel itu secara langsung gitu ya, maupun secara berbarengan. Contoh, di sini saya buat sebuah variabel EFG. Nah, saya ingin berikan nilai di ketiga variabel ini secara bersamaan. Kita gampang aja ya. Kita pisahkan dengan koma. Gitu ya. Contoh, untuk variabel E, di sini akan saya berikan nilai first. Kemudian variabel F ini second, kemudian G itu third. Nah, kita cukup pisahkan dengan koma aja seperti ini, teman-teman. Nah, dengan ini EFG sudah ada isinya first, third, dan juga second. Di sini akan saya coba print ketiganya. Nah, untuk print secara berbarengan sendiri, kita gunakan koma lagi, teman-teman. Kita coba eksekusi kodenya. Nah, jadi dia akan terisi variabel EFG ini dengan nilai yang telah kita definisikan dan dipisahkan dengan koma. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika kita barusan aja belajar bagaimana cara mengisikan nilai ke dalam variabel secara bersamaan yang nilainya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini ada mengisikan berbagai variabel tapi nilainya sama gitu ya. Nah, jadi kalau misal kita tidak pisahkan dengan koma kemudian nilai yang berbeda yaitu nilai yang sama seperti ini, same value, maka nilai variabel Hij ini nilainya akan sama, teman-teman. Contoh, kita akan running. Nah, jadi ketika kita print H, I, dan juga J, nilainya akan same value, same value, same value. Ketiganya punya value yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba berkenalan dengan kita akan coba panggil variabel ini di dalam sebuah function. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sesuatu yang baru nih. Ini namanya function.
terkait detailnya nanti akan kita pelajari. Nah, di sini untuk function ada ya di bagian ke-9, tapi kita akan coba berkenalan sedikit untuk di penggunaan variabelnya. Nah, contoh di sini saya buat sebuah variabel yang bernama x, nilainya belajar. Ya. Saya akan print di dalam function. Ini bisa teman-teman. Jadi kita bisa pakai variabelnya itu ada di luar, kemudian kita panggil ke dalam sebuah function kita seperti ini. Saya sedang plus x gitu ya. Jadi di sini saya sedang tambah x, berarti saya sedang belajar. Karena nilai x ini adalah belajar. Kemudian bagaimana cara kita memanggil printnya ya? Itu cukup kita panggil nama functionnya, yaitu my function. Nah, kalau kita running di sini, dia akan muncul saya sedang belajar ya. Nah, kita berkenalan bagaimana cara memanggil function ya di sini, yaitu print saya sedang tambah x. X itu adalah saya sedang belajar gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita mention di sini ya, nilai x ini itu bisa kita panggil secara terpisah, teman-teman. Nah, dengan cara kita perlu memanggil fungsinya terlebih dahulu, kemudian baru variabelnya. Nah, kira-kira ini apa yang terjadi ya? Coba kita running. Nah, yang pertama dia akan return saya sedang uhuy ya, karena di sini uhuy x-nya. Kemudian yang kedua di sini ada print hello x, berarti hello belajar. Seperti itu. Dengan syarat fungsinya harus kita jalanin dulu. Nah, kira-kira kalau fungsinya nggak dijalanin dulu, apa yang akan terjadi? Tuh, dia langsung kuning gini ya, jadinya biru. Nah, halo belajar aja gitu ya. Nah, itu bukan best practice-nya. Nah, kalau best practice-nya itu kita harus panggil fungsinya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dia akan muncul dua-duanya. Nah, yang terakhir di sini ada global variable gitu ya. Nah, mungkin jika teman-teman di sini mengaksesnya terjadi error karena x-nya mungkin tidak terdefine gitu ya. Di sini ada namanya global variable, teman-teman. Contoh, di dalam function kita di sini membuat sebuah variabel x yang nilainya fantastik. Ya. Ketika kita ingin mengakses variabel x ini di luar, contohnya di luar function nih, kita perlu menamainya dengan inisialisasi global. Nah, beda kan kalau sebelumnya di sini itu tadi warna kuning gitu ya. Sekarang warna biru nih. Nah, ini adalah best practice-nya. Nah, best practice itu apa? Best practice itu adalah sebuah langkah yang bisa dibilang tepat gitu ya. Bukan yang paling benar, tapi tepat. Gitu ya. Karena memang langkah ataupun penulisan kode yang paling benar itu kan sesuai dengan pemahaman kita gitu ya. Bagaimana cara kita memahami alur dari codingan kita itu sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah ngasih tahu bahwa variabel x ini global, kita bisa akses di luar function. Ya, seperti ini. Python is fantastic. Jadi itulah power dari variabel yang ada di Python. Ya, bisa dibilang masih cukup mudah untuk dipahami ya untuk si variabelnya, karena memang simple aja sih sebenarnya kalau Python ini untuk dari segi pengkodingannya. Nah, kalau kita boleh kembali ke guidelines kita, untuk variabel ini kita sudah berhasil done ya. Kita coba move ke data types. Mungkin jika teman-teman ada yang kebingungan gitu ya tentang variabel ini, boleh langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Nah, dari data type sendiri, nah kalau teman-teman lihat nih, ya, kita coba back dulu ke variabel. Ini untuk penulisan kata itu ada tanda petik 2. Namun, jika kita menuliskan angka seperti ini, ya langsung angka aja, nggak usah ada petik 2. Nah, ini akan mengaruh pada tipe datanya, teman-teman, yang akan kita bahas di sesi kali ini. Nah, di sini kita akan coba bahas tipe data string dulu. Nah, umumnya tipe data string ini itu untuk merepresentasikan sebuah kata maupun kalimat. Nah, untuk segi penggunaannya sendiri, kita harus berikan titik tanda petik 2 seperti ini di antara kata yang ingin kita simpan. Contoh, di sini saya akan buat sebuah variabel yang bernama string type ya. Isinya adalah string contoh ya. Jadi kalau kita print ini sekarang nilainya adalah contoh. Ya, yaitu untuk mereturn string. Nah, jika teman-teman ingin mengecek nih kira-kira variabel string type ini nilainya apa ya, kita boleh panggil di sini type ya. Print type, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian masukin variabelnya, teman-teman. Di sini fungsinya untuk mengecek tipe data dari variabel itu.
Nah, di sini kita telah mendapatkan ya, tipe datanya adalah str. Str itu adalah string. Nah, terlepas daripada string, kita akan coba berkenalan dengan integer. Integer ini tuh umumnya merepresentasikan angka bilangan bulat gitu ya. Seperti 10, kemudian 20 ya, nggak ada koma-komanya. Nah, di sini kalau kita running, nah dia akan muncul untuk tipe datanya adalah integer. Untuk penulisannya sendiri, ya nggak usah pakai tanda petik 2 karena dia adalah angka. Itu bedanya ya antara integer dengan string. Nah, kemudian untuk float sendiri, ini untuk menyimpan angka-angka desimal kayak semisal 5,5, 9,9 seperti itu ya. Kita bisa gunakan float, teman-teman. Penulisannya ini hampir sama dengan string, hampir sama dengan integer, yaitu tidak perlu menggunakan petik 2. Bedanya kita di sini tuh menggunakan bukan digital, desimal seperti itu, teman-teman. Seperti 9,5 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kalau kita running, nah, di sini untuk tipe datanya sudah float ya. Kemudian Python juga mensupport tipe data kompleks, teman-teman. Saya lupa gitu ya. Mungkin pelajaran matematika saya sini agak kurang pandai ya di matematika. Kompleks ini tuh bisa dibilang apa ya? Imajiner mungkin ya, bilangan imajiner gitu. Ada huruf yang membersamai dengan angkanya. Contohnya di sini 2J. Jadi kalau di sini kita coba running dan kita coba cek untuk tipe datanya, di sini sudah running ya. Kita coba print 2J, kemudian tipe datanya di sini kompleks, teman-teman. Dan untuk penulisannya sendiri, dia hampir sama seperti integer dan juga float, tidak memerlukan tanda titik 2 untuk mengapit nilai tersebut. Gitu ya. Itu singkat dari bilangan kompleks. Makanya seperti saya bilang tadi di awal, Python ini juga bisa gunakan untuk matematik. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba berkenalan dengan list ya. List ini sebuah himpunan yang di dalamnya itu ada berbagai macam data. Contoh, di sini saya akan coba menghimpun apel, pisang, kemudian angka 12, kemudian ada di sini float 9,5. Untuk kita dapat menghimpun data-data tersebut, ya, di sini kita asumsikan saya membuat sebuah, ada notif muncul. Saya asumsikan dengan membuat sebuah variabel yang bernama list type ya. Sebenarnya kalian bisa ganti nama variabelnya sesuai ataupun seenak hati kalian gitu ya. Bebas lah kalau di Python. Contoh di sini saya buat sebuah variabel yang namanya list type. Kemudian untuk membuat sebuah list kita perlu kurung siku, teman-teman. Seperti ini kurung siku, kemudian masukkan data-data ke dalamnya. Contoh di sini data pertama apel, kemudian kita pisahkan dengan koma ya. Banana, 12, 9,5, seperti itu. Nah, ini dia akan merepresentasikan untuk menghimpun data-data tadi ke dalam sebuah variabel yang bernama list type. Nah, kalau kita eksekusi kode ini, dia akan ditampilkan himpunannya, teman-teman. Ada apel, pisang, 12, dan 9,5. Untuk tipenya sendiri, di sini list. Benar ya? Jadi list itu apa? List itu adalah sebuah himpunan. Nah, biasanya ketika kita ingin mengakses data-datanya, misal kita ingin akses apel nih, atau enggak ingin akses banana, dia itu diakses dengan indeksnya gitu ya. Nah, terkait detail listnya itu seperti apa, nanti akan kita bahas ya, karena saya telah membuat untuk, nah, sebelah sini, detail variable multiple value gitu ya. Jadi si list ini itu termasuk multiple value, teman-teman. Jadi ada banyak value di dalam sebuah variabel. Nanti akan kita bahas detail mengenai list. Singkatnya seperti itu ya. List itu adalah sebuah himpunan yang menghimpun data-data di dalamnya. Gitu. Kemudian kita akan coba berkenalan dengan tuple. Tuple ini sama seperti list. Sama banget. Jadi kalau kita eksekusi kodenya, dia akan mereturn. Tapi bedanya itu apa? Yang paling terlihat itu adalah di penulisannya. Jika untuk list kita menggunakan kurung siku, nah kalau tuple dia kurung biasa aja. Nah, beda selanjutnya dari kedua tipe ini, kalau list itu datanya bisa kita modifikasi. Nah, jadi kita bisa tambahkan nih, misalkan kita mau nambahin string lagi hello world ke dalam sebuah list, itu bisa-bisa aja.
Ataupun kita bisa mengedit, kita bisa mendelete sebuah elemen-elemen ataupun data di dalam list ini, itu bisa teman-teman. Tapi kalau tuple, datanya itu akan tetap sama. Jika pada awalnya nih kita deskripsikan ataupun kita deklarasikan himpunan tuple ini apel, pisang, cherry, true sama 10, sampai akhir dia akan bernilai seperti ini. Tuple itu nggak bisa diedit, nggak bisa ditambahin, sama nggak bisa di delete antar elemen di dalamnya. Nah, seperti itu ya, mungkin di suatu kondisi teman-teman membutuhkan sebuah variabel yang menyimpan data-data yang data-datanya itu fix, nggak bisa dimodifikasi. Itu bisa kita gunakan tuple ini, gitu ya. Kemudian di sini ada range. Range ini tuh untuk memberikan nilai contoh. Kita akan range ya. Di sini penulisannya range 6 gitu ya. Itu tandanya dia akan memberikan nilai 0 sampai 6. Startnya itu dari 0 ya. Nah, kalau kita eksekusi, nah di sini ada koma ya, itu untuk menampilkan bahwa 0 sampai 6. Tipenya itu adalah range. Biasanya range ini tuh untuk mengukur semisal pengkondisian yang sudah pasti gitu. Contoh, kita akan lakukan kondisi jika datanya itu sudah sampai 6 atau sudah sampai 7. Nah, kita bisa gunakan range. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar set. Overall, set ini tuh sama seperti list. Dia itu himpunan yang di dalamnya itu bisa berbagai macam data. Contoh di sini kita akan isikan dengan string apple, string pisang, string cherry, kemudian boolean true, integer 10. Kita bisa masukkan nih. Tapi bedanya kalau set ini dia itu tidak memiliki baris. Gitu ya. Untuk bedanya kita akan coba eksekusi. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kita kan mendeskripsikan apel di awal ya. Tapi ketika di return, apel ini jadi paling akhir. Set itu tidak memiliki urutan teman-teman, jadi dia itu acak, bisa jadi aja apel kedua di dalam urutannya, kemudian bisa di terakhir seperti ini contohnya. Beda dengan list itu ketika kita deskripsikan apel di awal, maka di returnnya apel juga paling awal, karena dia ini ada urutannya, ada namanya indeks gitu yang bisa kita akses gitu maupun kita manfaatkan untuk mengakses data keberapa di dalam list tersebut. Beda halnya dengan set. Kalau set ini tuh nggak ada urutannya, nggak ada indeksnya. Jadi dia ini akan teracak sendiri. Nah, untuk set sendiri nanti juga telah saya buatkan untuk materi secara detailnya di sesi yang beda, mungkin episode yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada yang namanya frozen set. Nah, sama halnya ya, frozen ini dengan si tuple. Frozen ini itu untuk dari segi pemberian ataupun penggunaannya kita cukup panggil frozen set, kemudian kurung buka kurung tutup biasa ya seperti ini. Kemudian di dalamnya ini ada set teman-teman. Kalau set itu kan penulisannya pakai kurung awal ya. Ini juga sama, frozen set. Dia bisa menampung string, bisa menampung integer, bisa menampung boolean gitu ya. Seperti itu. Bedanya dengan set pada umumnya, frozen set ini tuh dia nggak bisa dimodifikasi. Itu sebabnya saya bilang frozen set ini itu sama kayak tuple. Tuple ini sama kayak list, tapi dia nggak bisa dimodifikasi. Maka frozen set ini sama kayak set, tapi dia nggak bisa dimodifikasi. Nah, kalau kita running, dia sama-sama acak nih. Cherry yang tadi di akhir, kemudian jadi di tengah, gitu ya. Apple yang di awal jadi di akhir. Kemudian untuk tipenya itu frozen set. Gitu ya. Nah, untuk multiple data yang terakhir di sini ada dictionary. Dictionary itu adalah sebuah kumpulan key dan juga value gitu ya. Kunci dan juga nilai. Contoh di sini kita kan ada pemisah gitu ya. Titik dua seperti ini itu untuk merepresentasikan key ataupun kuncinya dengan nilai yang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakses namanya gitu si John, kita cukup akses nama variabelnya kemudian nama key-nya, kuncinya. Terus misalnya dictionary.name, nanti yang muncul adalah si John. Dictionary.age yang muncul adalah 36. Nah, untuk penjelasannya sendiri di sini kita gunakan kurung kurawal ya, teman-teman. Kurung kurawal, kemudian kita perlu mendeskripsikan kuncinya itu apa. Contoh di sini saya berikan name, terus nilainya itu apa? John gitu ya. Nah, kalau saya return di sini dia itu tipenya dictionary, kemudian name John, age 36. Nah, terkait dictionary detailnya bagaimana, karena ini cukup menarik ya, dictionary. Nanti akan kita bahas juga di sesi yang berbeda gitu ya. Mungkin di episode yang berbeda.
Karena memang dictionary itu banyak digunakan nih teman-teman untuk menyimpan data karena dia itu lebih gampang di-maintain lah kasarnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir di sini ada tipe data boolean. Nah, boolean ini dia cuma menampung dua nih, true atau enggak false. Kalau true itu ya kondisinya benar, false itu kondisinya salah. Tuh. False boolean. Kemudian kita kasih true di sini. Dia jadi true. Seperti itu ya. Sesimpel itu pokoknya untuk boolean. Kalau nggak true, ya false. Oke, jadi segitu ya untuk tipe data Python ini cukup banyak ya saya bilang. Tapi dari segi penggunaannya itu lebih powerful gitu dibanding bahasa-bahasa lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini kita boleh cukupkan saja. Untuk data types di sini kita boleh cek ya. Oke. Jadi di episode pertama di seri belajar Python dasar kita akan bahas 3 aja ya. Basic, variables, kemudian data types. Jika teman-teman mungkin mengalami kebingungan baik dari variable maupun data types, langsung aja komentar di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya balas. Oke, sampai jumpa di episode pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.